Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada, semoga saya selalu masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di sini di channel Ngobor nih, ngobrol seputar horor. Masih seperti biasa nih, ada Mas Ayung sebagai narator kita yang akan menceritakan sesuatu lah yang sangat menarik tentang horor tentunya, yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Ya, silahkan, monggo disimak baik-baik. Silakan Mas Ayung. Baiklah, terima kasih Bang Ogan atas pembukanya. Saya mulai ya Bang ya. Terima kasih, saya nambahin aja untuk teman-teman yang sudah mendukung kami dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan lagi dengan sesuatu yang lebih baik begitu. Kita ada di ngobrolin yang horor-horor. Langsung ke cerita aja Bang. Ngebut nih Mas Ayung. Iya, soalnya udah siang. Ini kan ada cerita apa Bang? Ada cerita nggak nih? Waduh. Baiklah. Gini aja Mas Ayung. Apa tuh? Katanya, tentang apa gitu? Ini kan lagi trennya kan setelah demokrasi kecil tentang di lapisan paling bawah. Ini kan lagi ramainya di sini, sekitar sini kan ada pilkades. Pilkades. Tentunya kan orang-orang kan yang menang mungkin kan pada jumawa lah ya kan, ada pesta-pesta itu kan, ada sesuatu untuk karena memang kayak telur udah pecah gitu kan. Jadi sumpeknya mereka selama ketegangan kemarin itu kan kayak plong gitu kan, akhirnya kan yang menang tentunya itu kan yang sekarang menjadi itu kan dari pihak keluarga atau kerabatnya atau teman-temannya atau pendukungnya itu kan lagi trennya itu banyak berpesta-pesta seperti itu ya maksudnya. Iya. Dan ramai sekali itu Mas Ayung. Oke. Kan terjadi di sini aja itu. Ada sebenarnya ada cerita saya siapkan tentu ya kalau udah datang ke sini. Cuman kemarin itu di Ngobor beberapa kali ada beberapa sesi tentang pilkades. Karena sekarang itu di daerah kami sudah bisa dibilang penutupan ya, karena kemarin udah selesai ya. Sudah selesai. Di beberapa desa ya lebih baik ada baiknya kita ngobrol itu lagi ya tentang penutupannya. Iya kan? Lebih asik kayaknya. Iya, ini yang terjadi beberapa waktu lalu ya. Memang pasangan yang menang ya banyakannya berpesta pora, ada yang seperti itu. Yang kalah ya banyak yang sedih. Itu lumrah begitu ya, tapi sebaiknya yang menang juga jangan jumawa, berarti mereka itu punya beban moral, punya tanggung jawab baru untuk tadi ya. Nah, sebagai pemimpin itu seperti apa, yang kalah juga yang penting sudah berusaha. Saya bilang begini kalau sama keluarga ya, ini kita lagi ada di pesta demokrasi, walaupun pesta itu sebenarnya lebih cenderung ke sesuatu yang lebih meriah begitu, tapi nyatanya itu kalau di kampung nggak pesta, banyak tegang, banyak tekanan, gesekan ya jelas ya. Iya, gesekan. Sebenarnya kalau misalnya legislatif ataupun pemilihan orang-orang atas itu nggak terasa, tapi kalau desa itu luar biasa banget. Tapi tolong sama keluarga saya bilang, pilihlah sesuatu yang benar, saya bilang yang benar, walaupun itu nantinya kayaknya kan skalanya itu gede, tapi pilihlah yang benar. Tidak apa-apa, itu nanti jenengan menang, saya bilang, walaupun hasilnya nanti kalah. Ya seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang saya lihat dari mata saya sendiri, baik rasanya, baik mata yang lain begitu ya, yang di luar. Ini kan ngobrolin yang horor, percaya atau enggak begitu ya. Nyatanya pemilihan kepala desa itu menjadi sesuatu yang luar biasa tegang, luar biasa pertaruhannya segalanya teman-teman. Entah itu karena memang ambisi seseorang, karena harta tata wanita itu kan jadi satu ya. Orang itu mengejar tiga-tiganya yang hidup di dunia, kecuali kita bisa membatasi harus bagaimana. Itu tahta, termasuk jabatan itu kan tahta menjadi demikian penting, ataukah memang ada embel-embel karena sekarang kedudukan itu menjadi suatu kedudukan yang prestisius, yang ada uangnya, yang basah lah seperti itu. Terutama namanya kan orang nomor 1 di desanya kan. Iya, akhirnya semua itu dipertaruhkan, dan itu pun terbuka untuk beberapa temannya yang sama sekali mereka itu
enggak memahami dunia-dunia gaib. Dalam artian itu bukan gaib yang kayak angin, juga gaib nggak nampak ya. Kita juga iman ya, percaya sama Gusti Allah, nggak nampak kita mengimani, tapi itu gaib dalam artian itu main-main barang-barang gaib untuk memenangkan pemilihan tersebut. Tadinya mereka itu ada beberapa kawan yang menafikan itu, tapi ketika mereka itu terjun langsung, mengetahui, merasakan paling enggak dari hawanya desa tersebut, suasananya, semuanya, dan hal-hal yang enggak biasa kok bisa begitu, ya kan, beda banget. Itu mereka akhirnya iya ya ternyata begitu. Dan dari ucapan-ucapan mereka yang terlibat, terkadang begini, alih-alih mereka itu hari-harinya itu pengajar, maaf ini ya nggak semuanya ustadz, ngajarin ini ngajarin itu, tapi mendukung calon tersebut, ternyata prakteknya nggak beda. Dia itu kayak seperti dukun santet, sama aja. Ini nggak semuanya, tapi yang kami lihat seperti itu banyak. Artinya kalau misalnya sekarang saya ketemu sama mereka dan mereka itu berhadapan langsung sama saya gitu ya, di kemarin sama teman-teman juga benturannya kita rasakan. Saya kalau mereka berani duduk, saya bilang kamu besok nggak usah mulang kayak gitu, nggak usah ngajar, ngaji aja. Kalau mereka mau terbuka, buka praktek sekalian jadi dukun santet atau apa, itu udah pengen seperti itu bang sebenarnya. Ya gregetan, jadi rada emosional ya, karena menyaksikan sendiri. Buset, saya bilang kalau masalah majelisnya, pengajiannya bisa nganti beberapa wilayah, itu luar biasa besar. Ternyata untuk mendukung calon tadi ya dengan iming-iming, entah itu nanti tambah gede namanya, entah itu dengan rupiah yang luar biasa, mampu melakukan hal seperti itu. Saya menceritakan apa yang terjadi di desa saya ya. Entah ini ada teman-teman yang di desa saya itu nonton atau enggak, saya juga enggak bakal menyudutkan salah satu pasangan ya. Tapi permainan seperti itu memang nampak dan luar biasa banget. Bahkan kalau misalnya dari mata telanjang, itu bisa kelihatan kayak seperti daru. Oh daru ya, itu tren itu pas malam besoknya itu. Ini nanti bentar lagi ada kayak semacam perang daru itu kan. Udah rumor yang sangat umum itu ya misalnya. Kalau di pandangan saya, kalau daru itu kan memang sebuah apa ya, ini nanti teman-teman tolong bantu jelaskan ya yang memahami benar. Daru itu kayak sebagai sebuah restu alam, pertanda alam itu ya. Iya, itu bukan sesuatu yang dikirim atau goib atau yang semacam apa, tapi memang itu adalah restu alam. Yang dapat daru ya kebanyakan yang menang. Begitu bang. Kalau kemarin itu yang kami lihat ya, itu ada di salah satu pasangan itu sejak awal. Daru itu nggak kemana-mana, gitu loh. Tapi kemudian perang goib itu sampai beberapa paranormal bahkan terkuat Jawa Tengah itu turun, nyampe kayak gitu perangnya bang. Cuman ya ini nggak saya ceritakan lebih lanjut, itu tetap ada impact. Kalau misalnya dari zaman kuna-makuna, mbah buyut saya, siapa itu ada kepala desa, darune kening pasangan Supriyadi atau siapa, itu yang jadi Supriyadi. Ini bisa meleset. Ternyata pertarungan goib, terus tadi ya sinyal alam yang direstui siapa, itu masih kalah sama dohir. Sama dohir, ukuran sama kalah sama itu. Itu daru yang sebenarnya itu daru yang sebenarnya. Akhirnya kan ketika mereka yang yakin menang, yang yakin dapat kepercayaan dari warganya, ada mereka kumpul-kumpul, ada ya rapat-rapat khusus yang mendukung saya, misalnya lurah yang akan ikut gitu ya dalam pemilihan. Mereka yakin ternyata kok meleset semua. Itu meleset semua. Ternyata ya itu tadi. Itu gambaran orang-orang di desa ini ya seperti itu. Ya, nyatanya ini yang paling penting. Dan apakah itu nggak berdampak? Berdampak bang. Jadi ini mungkin ada jelimet ya obrolan kayak gini. Seperti contohnya, saya kasih contoh begini sama keluarga. Ada orang yang dagang, taruhlah mereka dagangan makanan, dagang cilok wis dari yang paling kecil. Saya pernah dagangan mainan bang. Saya bikin saya sendiri, ini asli ya. Saya bikin dari spons, saya bikin kapal-kapalan, perahu segala macam, kerajinan tangan ya. Saya jualan terus rame. Terus karena memang anak-anak baru melihat yang seperti itu kan, sesuatu yang baru. Nah ini ada tukang cilok rada nganggur, nggak banyak yang beli. Sementara itu ada di
lapangan yang waktu itu memang kayak ya apa sih, hiburan dadakan pagi-pagi itu loh, rame-rame dadakan. Dia langsung ngomong ke saya pas ada sepi pendukung, ngomong begini, sepi orang-orang yang ini yang beli ya kan. Dia ngomong, "Mas, ngapunten Mas, sampean ngembahnya ngendi?" Digituin saya. Ngembahnya maksudnya minta penglarisnya di mana gitu maksudnya. Saya mendukungnya di mana? Iya. Maksudnya apa Mas? Saya nggak tersinggungan orangnya. Saya pertanyaan itu lumrah, tapi nggak tepat begitu kan. Kita nggak kenal. Maksudnya apa Mas? Enggak, jenengan itu minta syariatnya di mana? Bahasanya syariat. Indah nemen. Bahasa syariat. Saya nggak syariat. Oh, ora mungkin katanya begitu. Saya aja ini tahu mbahnya meriang, Mas. Mbahnya meriang. Jadi dagangan saya meleret. Sekelas maaf aja ya, tukang cilok itu aja ngembah, Bang. Alih-alih itu syariat. Ya jelas kan? Model awal ya itu ya. Hah? Tetap modal awal. Artinya saya tarik lagi, apalagi pemilihan gratis, ya. Apalagi pemilihan kepala desa yang tadi dipertaruhkan nama hebatnya dan lain-lain lah. Itu luar biasa banget. Nah, ini saya kasih contoh lagi, orang yang misalnya tadi ya syariat, terus kita dagang sepi misalnya, terus ketemu sama Bang Ogan, terus kemudian diantarlah ke seorang tua. Kita nggak pernah ngerti ini tuh pelurunya yang dilontarkan itu apa buat ngelarisin dagangan kita. Yang penting saya ke situ ditanyain nama, syaratnya ini kita kasih, terus amplopnya sekian, tahu-tahu dagangannya rame. Ya itu kita yang dagang, saya sendiri yang dagang, ya itu lumrah karena syariatnya seperti itu. Tahu-taunya dukunnya itu dia itu melibatkan sosok-sosok gaib dan bersekutu sama misalnya penguasa mana. Nah, ini pernah terjadi beberapa lama saya di anak-anak Nias Luhur ya. Itu pernah didatangi seorang, dia itu hampir ya dia mengalami penyakit yang aneh, yang enggak tersembuhkan. Beberapa spiritual katanya udah angkat tangan begitu ya. Pas diteliti ternyata ada perjanjian dengan penguasa-penguasa tertentu. Dia enggak nyangkal, saya enggak main begituan. Wes kan kita coba diinget-inget lagi Pak Bu, jenengan pernah minta-minta kemana? Tetap enggak. Nah itu akhirnya temen ada yang nyelemong, gregetan kan. Jenengan nyelemong itu nyela ya. Jenengan itu buat dagangan itu syariatnya nyari di mana, digituin kan. Oh kalau itu Mas lumrah Mas kalau kayak gitu. Saya kan sama teman waktu itu diantar, saya juga enggak ada istilahnya yang macam-macam, cuma dikasih amalan begini. Lah itu ternyata pas pengetahuan si seseorang tersebut, mbahnya itu mengirim sesuatu dari penguasa tertentu. Itu seperti kayak orang pesugihan, mirip banget. Dan ada perwadalannya itu. Nah termasuk tadi yang punya yang punya warung tadi, yang nggak merasa saya itu nyupang, saya nggak merasa ngipri, nggak merasa itu bersekutu, dia ternyata kena imbasnya. Dia sudah teken tanpa dia sadari. Secara otomatis. Itulah itu yang tadi ya, yang tanpa dia sadari. Ini tak tarik lagi ke belakang, ke pemilihan kades. Mungkin ya ada kepala desa atau orang yang mau menjabat kepala desa, dia itu saya pokoknya berambisi buat menang. Apapun caranya, saya punya duit. Semua mau dari ustadz, mau dari mbah asli, mau dari siapa aja yang mau memenangkan saya. Butuh apa digituin ya. Yang penting serius. Pak kasih duit sekian, yang 110 juta, yang 20 juta, yang calon kades ini nggak pernah tahu yang dikirimkan orang-orang tersebut lewat perantara orang-orang pintar tadi. Tahu-taunya karena kayak gitu ya, sesuatu yang berat, yang hebat-hebat dari penguasa mana sekarang udah begini otomatis sudah terikat. Nah, misalnya menang pun Bang ya, tanpa dia sadari sudah ada teken-teken dan dia akan balik lagi ke badannya dia sendiri. Kayak gitu loh. Ada efeknya. Tapi nanti gitu ya. Iya, dan itu pun akan nyambung ke orang-orang yang dukung dia. Ke orang-orang yang kader lah, yang paling dekat-dekat, yang berkoar-koar mendukung dia. Sudah tahu misalnya, apalagi track record-nya itu nggak baik didukung. Yang penting demi uang seperti itu. Mereka itu akan kena imbasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat sendiri kemarin ya, belum lama
saya izin dulu ke teman-teman, boleh ya. Nah itu belum lama saya pulang dari main, biasalah, itu sudah berakhir Pilkades, tapi saya nggak ngomong itu di daerah saya lah ya. Terus ini malam rasanya harusnya itu euforia kemenangan itu benar-benar membahana. Nampak tuh ya. Karena memang telah menang calon tersebut. Biasanya di mana-mana desa, mungkin di desa jenengan kalau habis pemilihan menang, ada nyate berjamaah, ada ngopi masal, ada macam-macam. Kadang gini sih, kadang potong dulu. Kadang dari pihak calonnya itu pengennya kan sederhana yang aku tahu. Tapi kan itu kan muncul dari rata-rata itu euforia yang para pendukungnya, kader-kadernya kan. Mereka kan yang bekerja selama ini kan 2-3 bulan ke sana lah, bahkan setahun ya itu ada sudah berjuang, ngubur dan lain-lain. Itu mereka begitu menang, euforianya nampak gitu. Itu orang-orang itu, padahal dari calon sendiri enggak sebenarnya sih, dari apa menang sendiri enggak. Tapi memang kayak gitu tuntutannya sih. Saya ada janggal begitu. Kita menang apalah sesuatu perlombaan aja itu gembira. Ini gak ada kegembiraan sama sekali, sepi sintru. Bahkan yang saya rasakan dohir aja nih ya, gak ada orang lewat lalu lalang malam itu. Dan saya salut untuk pihak yang kalah, yang mungkin disangkakan nanti akan ada gak terima atau pengen demo. Ternyata mereka menerima kekalahan tersebut ya, damai lah seperti itu. Tapi dari pihak yang menang, bukannya tambah rame, tapi tambah sintru. Dan alam yang saya rasakan di desa ya, waktu itu lihat sepi banget dan banyak yang lalu lalang, Bang. Yang lalu lalang bukan dari manusia, dari golongan kita begitu ya. Saya naik sepeda motor itu benar-benar cengok, dalam artian begini, saya di motor tapi serasa saya bukan di alam yang beda. Kayak sesuatu yang beda, dan ini jalanan sama, pohonan sama, rumah-rumah itu sama, tapi kayak ada di sesuatu yang berbeda yang bukan di alam kita begitu ya. Dan dari mata saya yang lain begitu, walau alam ya, saya nampak semua rumah yang mendukung orang yang disinyalir memakai itu ada tandanya semua. Ada tandanya semua, Bang. Jadi ada tanda itu, kalau ini bukan cap begitu pemburu hantu enggak, tapi ada kayak semacam sinar tertentu, ini perlambang. Oh, berarti secara kasat mata nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ada tandanya itu semua. Dan setelah saya akumulasi, saya lihat, oh ternyata itu adalah kader semua. Dan orang-orang yang mendukung begitu. Nah, kemarin contoh kecilnya, artinya mereka itu yang mendukung tersebut pun akan kena imbasnya, Bang. Apalagi dia semata-mata tahu ini yang saya dukung itu nggak benar. Ini salah, tapi demi uang, apapun saya lakukan tetap ada imbasnya. Nah itu. Nah contoh kecil kemarin, belum lama ya, ada teman saya, tapi bukan di desa yang sama juga. Itu orang tuanya, ya mertua lah, itu termasuk salah seorang kader pendukung calon lurah tertentu ya. Dan kemudian menang, disinyalir juga melakukan hal-hal seperti itu. Dia juga tahu lurah itu sebenarnya bukan nggak pas buat di kampung tersebut, tapi karena uang, karena macam-macam hal lah ya, didukung. Kemudian orang tua tersebut itu hari-hari kerjaannya ini sebagai ternak, tukang ternak, dia mengembalakan ternak, kadang-kadang juga dia itu nyari rumput kayak gitu. Terus ini termasuk seseorang yang ada tandanya itu rumahnya gitu loh. Yang ada tadi ya tanda tersebut. Kemudian dia itu kecelakaan, Bang. Kemarin, belum lama, kemarin lah, hari apa ya kemarin, kecelakaan. Bukan kecelakaan tabrakan motor atau di jalan, bukan. Tapi ketika mikul rumput, apalagi sekarang kan sawah-sawah lagi banyak yang kering, tanah-tanah itu pada buka, kakinya itu masuk ke bolongan situ. Kakinya masuk bolongan situ, kecengklak apa bahasanya itu loh, kecengklak apa kesleo, tapi parah itu udah benar itu bengkak, terus nggak bisa digerakin sama sekali. Nah, kenalan saya itu termasuk orang yang paham batin, dunia batin. Diurut kesana kemari pada begini, pada angkat tangan semuanya lah, banyak kan pada angkat tangan. Itu kan kader, akhirnya
karena keder kalau misalnya ini orang tua saya nggak diurut, yang nyari makan ternak itu siapa? Saya nggak ahli, ya kalau saya nggak bisa, saya ada kerjaan lain, akhirnya mau nggak mau dipegang. Loh Yung, saya baru suruh selonjor begitu, saya pegang dulu ya, saya lihat begini. Pas udah nyampe di titik tertentu, itu udah langsung ada tanda silang, gambarnya itu ada sinyal merah, itu nggak boleh disentuh, sama sekali nggak boleh disentuh. Itu yang namanya dam, Pak. Dam itu apa? Dam itu bukan bendungannya, dam itu hukuman. Hukuman. Jadi hukuman dari kesalahannya dia itu yang kemarin tentang mendukung, mengupayakan sesuatu yang salah. Ibaratnya gini, berarti Mas Hayong ya. Berarti itu kan sesuatu jelas salah ya, salah karena sesuatu kayaknya bisa menang. Itu kan kategori dipaksakan buat menang. Iya, dipaksakan buat menang dengan bantuan seperti itu, bantuan gaib. Nah itu langsung dibayar tuntas. Itu untuk yang unsur paling kecil. Pendukung yang paling kecil yang ya kayak saya tuh, dukung itu saja, ini nanti kelas merahan lah paling ya, merahan satu. Kelas recehan aja begitu, apalagi yang gede. Nah, kayak gitu Bang, serem banget yakin. Kalau untungnya itu nggak bisa dilihat dengan semua orang bisa melihat. Mungkin kalau misalnya sesuatu yang goib, goib tuh yang bisa melihat orang itu kan. Yang bisa lihat berarti dalamnya ada setannya. Ngomong sana sama para wali, sama para saya para guru-guru di pesantren berani apa enggak. Nah itu kalau misalnya perang-perang goib, terus permainan-permainan perdukuhan isu itu bisa divideokan, difilmkan. Saya bilang di desa manapun ya yang memakai praktek seperti itu. Misalnya pasangan nomor 2 atau 1 itu memakai seperti itu. Gak bakalan milih itu. Warga tonton ini nih. Tuh lagi ngapain, nggak bakalan, sayangnya kan nggak bisa begitu. Jadi cuman katanya aja itu. Jadi walaupun kayak tadi ada peristiwa seperti itu, tapi ikutnya kan mending dalam artian sesuatu yang baru dilakukan, kesalahan itu langsung dibayar. Gampangannya kan jadi setelah dia membayar, terus dia mengerti kesalahannya, ada pertobatan, tuntaskan, ada ngapura karo Gusti Allah sama pangeran. Nah yang angel kan nggak dirasakan, nggak dapat damnya juga, damnya besok kalau udah pulang, kan repot yang begitu. Nah itu yang paling kecil, apalagi yang gede, yang merentah, begitu loh Bang. Jadi ada, ya Allah, saya merkecat kalau bahasa Tegalnya itu, saya kalau ngeliatin yang kayak gitu, untuk yang ya apa desa loh, apalagi yang dewan gitu. Yang dewan, yang kepala negara. Makanya untuk teman-teman yang dohiran, yang logik, mungkin itu mah karena kaderisasi yang luar biasa, karena penyuluhannya, karena apanya, karena sering ya tadi, ada sih yang kayak gitu, ada emang ya. Tapi orang-orang yang jujur memahami, apalagi saya yakin di Ngobor banyak orang-orang yang paham tentang gaib, yang nonton, teman-teman pasti tahu hal seperti itu bermain semuanya. Gitu ya. Iya. Ya jadi ya kali ini enggak ceritain masalah yang hantu-hantu yang seperti apa, enggak. Dan ketika misalnya tadi menggunakan paranormal tertentu yang dikirim sosok-sosok tertentu dari gunung apa, dari laut mana, misalnya ini tumbang ya, sama yang cover sama lawannya tumbang, otomatis wong dibilang dia menang aja tetap minta bayaran yang nggak kelihatan gitu loh ya. Apalagi kalah, hancur lebur sananya misalnya. Ya mau nyerang ke sini nggak bisa, nyerangnya yang merentah. Itu otomatis seperti itu, Bang. Lah ini kan pertanggungjawabannya gini, Mas Ayu. Saya kan mama nih, aku calon. Kan menyuruh seseorang tolong menangkan, nah itu kan sudah keluar berapa ini kan, ternyata kalah juga. Itu kan efeknya kan mama aku menuntut nih pertanggungjawaban ke dia kan secara ini kan, aku nyuruh kok kamu kok kalah tetap aja itu. Saya juga kalah kok kayak gitu. Itu tetap ya. Ya sama aja kayak kita kalau menang sih dimintain pertanggungjawaban wajar. Iya. Itu kalau kalah. Nah,
niatnya mau menang apa kalah? Ya menang. Iya sama aja kan, niatnya mau menang. Sama kita kayak melakukan pengen saya sama atau Bang Ogan, saya ada duit segini, kasihan itu saya mau ngasih itu. Baru niat aja udah dicatat baik Bang, ya kan? Apa-apa tergantung niatnya. Nggak pertanggungjawaban tuntasnya kayak tadi kan menang langsung kan ditegur gitu Langsung. kan. Tapi itu nggak semua. Tapi itu di khusus desa tersebut Konoha lah bahasanya, Konoha yang memang ada orang-orang tertentu yang memang berhadapan langsung dan mereka itu diturunkan untuk dibayar sekarang aja. Itu bisa digituin. Bukan nanti-nanti gitu loh Bang. Itu ada yang seperti itu dan nggak lama itu baru terjadi yang seperti itu. Itu harinya gimana orangnya? Ya akhirnya nanti lihat saja seperti apa. Oh masih dalam proses. Yang jelas desa tersebut hari-hari apalagi sudah jam 4 sore dibilang hari-hari biasa aja aktivitas gaib, kalau udah asar itu beda ya, apalagi sudah ada hal seperti itu. Yang teman kemarin itu ngomong, saya nggak mau saya yang lihat sendiri ya, saya sih sapa gitu ya, saya teman ngobrol, dana katanya. Saya pikir setelah pilihan lurah udah selesai, udah ayam tentram. Ya orang-orang, saya sih bersyukur yang kalah itu bisa menerima kekalahannya, begitu kan. Tapi saya yang melihat secara batin gitu ya katanya, kata teman saya. Bukannya pemilihan udah selesai malah reg-regan dari mana aja. Polisi yang dari gunung, yang dari laut, itu nyari semua. Nyari siapa Bang? Pertama nyari yang kalau yang ngalahin itu mau udah jelas ya, nyari orang-orang yang merentah, orang-orang itu siapa aja, kru-krunya siapa aja, kayak pengen membalaskan ya gitu loh, minta bayarannya, minta kerugiannya segala macam itu seperti itu, ngeri banget. Dan ini entah sampai berlangsung sampai kapan nggak tahu. Jelasnya sih tetap aja namanya kita di mulut, kita lihat kan yang kalah ini ya baik-baik saja lah. Tapi tetap aja sih yang namanya kompetitor. Ya artinya kalau ngobrolin kayak gini kan ini pendapat walaupun berdasar apa yang dilihat secara batin, terus gejala-gejala yang ada di dohirnya, tapi itu kan semata juga pendapat. Artinya yang pengen kita sampaikan ada dua hal, yang baik dan yang buruk, ya kan. Keseimbangan kehidupan itu begitu, ada malaikat ya ada iblis, ya ada putih ada hitam, ada siang ada malam. Kita itu dikasih kewenangan memilih yang mana, ya kan. Kalau kita yang lakuin buruk, melakukan apapun kita melakukan sesuatu yang baik ya kita akan dapat yang baik. Kita melakukan yang buruk ya bakalan dapat yang buruk. Loh, kalau alih ini demi kebaikan nih dengan berbagai cara walaupun caranya salah, demi kebaikan itu gimana Mas Oyong? Itu kan alih-alih, ada bahasa depannya, ada alih-alih. Seperti itu ya? Ya orang bahasanya begini Bang, misalnya saya atau Bang Ogan, Bang Ogan itu terlibat perdukunan tanpa disadari karena pengen membantu orang lain. Itu kok orang nggak sembuh-sembuh ya sakitnya ya, sakit di diagnosis dokter nggak ada, tapi sakit nggak sembuh-sembuh. Akhirnya Bang Ogan kan nyari informasi, siapa yang bisa nolongin spiritualnya siapa. Akhirnya Bang Ogan pengen orang ini bisa nolongi orang tersebut supaya sembuh. Niatnya kan baik. Tapi orang yang paranormal itu memanfaatkan situasi tersebut, digoreng biar seakan-akan sakitnya level 2 dibikin level 11 biar nggak sembuh-sembuh, biar apa, ya kan. Otomatis Bang Ogan kan kena imbas nggak baiknya. Tapi kalau Bang Ogan punya niat yang baik, suatu saat insya Allah bakal ditemukan sama orang yang benar. Nanti ini kayaknya asik nih. Kalau punya niat yang baik, insya Allah bakal ditemukan suatu ketika. Ada umur begitu ya. Walaupun lagi berangkat sama paranormal tersebut, kita dapat fitnah, dapat yang jelek-jeleknya, capek, dapat duit enggak, dipaido iya. Tapi kalau kita punya niat baik buat orang-orang, suatu ketika kita akan ketemu sama orang yang satu frekuensi sama kita, kayak gitu. Saya ngalamin sendiri Bang. Saya ngalamin sendiri, saya pernah jalan sama beberapa paranormal. Itu bukan karena saya pengen jadi paranormal. Saya kasihan lihat orang seperti itu. Dan dengan alih-alih mereka itu bisa begini, bukan 1-2 kali nyembuhin kesalahannya justru diengkek-engkek. Sampai ada yang meninggal, itu aja masih diduitin.
Ya, saya ngerentos tengah malam. Saya pernah itu dulu sama Bang Labib pulang dari ziarah. Saya diajak Bang Labib ziarah. Saya itu pulang ke rumah, di rumah itu belakang ada sompangan luas. Saya itu hujan-hujanan jam berapa? Jam 1 malam. Pas Jumat Kliwon, hujan-hujanan itu petir gede-gede banget. Nggak telanjang, pakai celana dalam. Saya nangis, ya Allah, sampai begitu. Bener, saya tunjukin, ya Allah, saya lelah. Dapatnya fitnah terus, dapat yang jelek-jelek buat saya. Jadi orang nggak sembuh apa kok, katanya saya. Jadi kalau spiritual itu ditegur, itu bukan saya, itu karena Ayu kayak gitu. Saya jadi semuanya kena, dan keluarga kena. Saya nyampe nangis minta sama Gusti Allah hujan-hujanan bener-bener. Saya ditunjukin orang yang bener-bener mau nolong, yang bener. Itu akhirnya apa? Ya didengar. Saya ketemu orang-orang baik. Ya salah satunya contohnya saya di ngobrol ketemu Mas Riam. Bisa seperti ini ngobrol sama jenengan, menyampaikan kebaikan walaupun dengan cara kita bawain horor seperti itu. Ya intinya ya nggak jauh-jauh sih. Kita lakukan sesuatu yang baik, kita akan dapat yang baik. Kita lakukan yang buruk, ya dapat buruknya. Nah, ada hukuman yang nanti kelak di akhirat, ada yang dibayar langsung di sekarang. Begitu. Itu aja sih. Makanya kita bersyukur aja kalau ditegur langsung gitu maksudnya. Itu efek langsung gitu. Efek langsung masih mending daripada masih ini kan, masih itu. Oh ya, saya lagi ditegur nih. Berarti kan merasa gitu. Saya salah, terus bertobat, terus mulailah melakukan kebaikan, jangan mengulangi lagi. Pangapurannya Gusti luas kan begitu. Nah, itu efek yang kecil. Kalau yang gede udah ketentuannya kudu dikeletak ya keletak, nggak tahu lah. Iyalah. Ya, itu aja sih Bang. Nih, suasana mencekam yang kemarin udah selesai nih, tinggal pesta pora yang mereka lakukan. Ini entahlah ya Mas Ayu. Nggak semuanya, tapi ada kasus-kasus begitu. Ini cuman obrolan ini ya, nggak cerita horor ya Bang ya. Ini kan sesuatu yang memang gini sih, ada kalanya kan kita memang perlu tahu ya Mas Ayu. Walaupun kan itu nanti kembali ke orangnya masing-masing, punya kesimpulan. Ya, perempuan pengen cantik, pengen apa ya, sikapnya yang bikin nyaman. Kita harus bersih, dandan sebisanya apa. Tapi kalau pakai susuk, pakai ini, ya bagi orang-orang yang bahasanya sepreferensi yang nggak ngerti apa-apa. Kalau dari pandangan orang jeleknya wis kaya apa, bacin begitulah. Itu juga nggak bakalan baik. Ya aja sih. Ini mah bingung ini mau dikasih judul apa? Nggak usah judul-judulan banyak. Saya kesini tadi mau cerita apa jenengan ke situ ya wis nggak apa-apa. Siapa tahu. Ini kan kaitannya sama gitu kan, kalau sesuatu yang horor, pasti kan kaitannya sama gaib. Ini kan ceritanya nggak tahu kan ya? Iya Bang, benar. Itu sama kan, yang namanya juga ngobrol ya Mas Ayu. Benar. Ngobrol itu nggak mesti Mas Ayung cerita yang nggak tahu kita tentang sesuatu yang nggak terlihat, itu juga ngobrol kan. Tadi kita ngobrol. Saya ditanyain sama seseorang, mungkin lawan. Saya warga, saya memilih seorang. Insya Allah itu pilihan yang baik. Saya ditanyain, akhirnya jenengan kalah ya Mas, digituin. Maksudnya pemilihan lurah kalah. Kata siapa? Saya menang. Saya bilang gitu. Nyatanya itu kalah. Ya kalah kan kata sampean. Kata saya menang, saya sudah memperjuangkan yang baik. Yang lainnya, ya kita tunggu aja lihat nanti seperti apa. Sinyal-sinyalnya kalau udah ketahuan, tapi wallahu alam lah itu jangan di ini. Barangkali tadi. Nggak ada yang nonton di tempat saya. Kalau tetangga itu cenderung nggak nonton. Pak Lurah yang menang nggak nonton. Enggak. Itu buat ngecek bantuan, paling seperti itu. Ini kalau cerita seperti ini durasi 5 jam ya nggak cukup lah. Iya ngerasani ya Mas Ayu ya. Udah ya, itu saja sih obrolan kita kali ini ya, seputar ya berbagai macam lah. Tentunya ada sisi baik di balik sebuah cerita dan semoga intinya menghibur kita semua itu ya Mas Ayu. Ya itu saja. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru nantinya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.